Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaplan Muhammad Romis dengan NIM 195 2020. Yang mana pada percobaan kali ini saya akan menjelaskan gambar 84 itu rangkaian transceiver RS232. Dan perlu sedikit kita mengetahui beberapa fitur dari RS232 yaitu yang mana dia menggunakan komunikasi asinkronus dan tidak menggunakan clock dan itu membagikan antara PC dan modem. Dan logika satu pada pin itu bernilai dari min 15 sampai min 3 volt dan logika 0 itu ketika bernilai dari 3 volt sampai 15 volt. Dan Max 232 IC ini biasanya digunakan pada komunikasi RS232 interface dengan microcontroller. Dan pada RS232 ini memungkinkan penggunaan komunikasi full duplex, di mana itu ada komunikasi dua arah secara bersamaan. Karena pada IC232 ini terdapat dua pin untuk input dan dua pin untuk output. Dan maksimum data yang bisa dikirimkan itu 19 kilobit per second. Dan maksimum arusnya itu 500 miliampere yang bisa dilewatkan dari RS232. Dan jarak yang bisa digunakan dengan penggunaan IC ini adalah 50 feet. Dan di sini sedikit penjelasan. IC ini berguna sebagai level shifter yang mengubah tegangan logika TTL 5 volt menjadi tegangan sesuai dengan standar RS232C sekitar 12 volt, memungkinkan komunikasi serial yang stabil antara perangkat yang menggunakan standar RS232. Dan ini rangkaian dalam dari Max 232, di mana T input masuk maka dikeluarkan nanti dia akan dinotkan sehingga nanti ketika input masuk satu di sini akan bernilai 0 dan pada kaki keluaran di sini nanti dia ketika menerima data satu maka dinotkan maka outputnya 0. Dan ini format data yang dikirimkan pada RS232 di mana terdiri dari bit awal dan bit pemulai untuk menandakan bahwa akan mengirimkan data, terus karakter data yang akan dikirimkan, terus parity bit untuk koreksi kesalahan dan stop bit serta nanti penanda bit telah selesai dikirimkan. Dan itu dimulai dari bit 0, data 567, parity, odd atau ganjil atau genap, dan stop bit yang bernilai 1 atau 2 bit. Dan dari ini contoh dari internet yang saya lihat, mana di sini dianggap sebagai sebuah mikroprosesor dan antara ini terjadi komunikasi antara mikroprosesor ini dengan terminal outputnya di sini nanti. Mungkin langsung saja kita melakukan simulasi, di mana nanti ketika kita mengirimkan data dari terminal satu maka dia akan mengirimkan bit melalui TX masuk ke pin T1 in. Jika misalnya bernilai 1 maka nanti dia akan dinotkan sehingga outputnya pada T1 out itu bernilai 0. Dan dari T1 out, data yang tadi itu diteruskan dan diterima oleh receive R1 in pada IC kedua. Dan dari R1 in dia akan dikeluarkan pada R1 out sehingga nanti akan diterima oleh terminal 2. Sehingga nanti data atau karakter yang dikirimkan bitnya dari terminal 1 akan ditampilkan di terminal 2. Dan begitu juga sebaliknya. Di mana pada terminal 2 ketika kita mengirimkan data em, nanti outputnya keluar dari TX misalnya bernilai 1 masuk pada pin T1 in karena outputnya itu adalah dinotkan nanti maka dia akan bernilai 0 dan diterima oleh IC pertama pada R1 in dan akan dinotkan 0 dinotkan menjadi 1 sehingga nanti output keluarannya adalah 1 dan nanti akan ditampilkan di sini bitnya 1 sehingga nanti baik antara terminal 1 dan terminal 2 itu apa yang dikirimkan dan apa yang diterima itu memiliki nilai bit yang sama. Dan beberapa kasus saya lihat eh, jika menggunakan satu buah IC maka perlu kita menggunakan sebuah inverter di sini sehingga nanti ketika misalnya kita mengirimkan data satu di sini nanti dia akan dikeluarkan di sini 0 sehingga dengan adanya inverter di sini nanti outputnya kembali menjadi 1.
Sebelumnya saya sudah pernah melakukan percobaan dengan satu buah IC, dan sehingga nanti ketika misalnya kita mengirimkan berapa bit yang anggaplah sebuah karakter A atau karakter satu, misalnya dengan nilai 0,00000 dikirimkan, karena tanpa adanya inverter maka nanti misalnya di sini nanti dia akan keluarnya 111 sehingga nanti baik yang dikirimkan dengan yang diterima di sini akan berbeda. Dan cara mengatasinya itu dengan penggunaan inverter pada bagian sini sehingga nanti data yang diterima pada bagian terminal 2-nya adalah sama dengan yang dikirimkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai contoh, jika kita mengirimkan karakter, misalnya kita mengirimkan karakter A, maka di terminal 2 akan tampil karakter A. Dan misalnya dari terminal 2 kita mengirimkan sebuah karakter, misalnya N, maka dia akan ditampilkan pada terminal 1 sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada terminal 2. Mungkin karena keterbatasan perangkat saya, maka pada terminal ini beberapa karakter tidak ditampilkan secara benar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.